Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo teman-teman hebat semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Teman-teman, berjumpa kembali dengan Bu Diana di pembelajaran SKI. Kita akan membahas tentang hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke kota Yastrib atau Madinah. Namun, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita buka dengan sama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kedatangan sekelompok penduduk Yastrib atau Madinah yang menyatakan masuk Islam membuat orang-orang kafir Quraisy semakin meningkatkan tekanan terhadap umat muslim. Akhirnya, Nabi Muhammad SAW memerintahkan sahabat Umar bin Khattab untuk berangkat ke kota Yastrib. Penduduk Yastrib yang mengetahui bahwa kaum muslimin akan datang ke kotanya menyambut dengan baik dan sudah merencanakan akan memberikan penghormatan atas kedatangan kaum muslimin. Mendengar kabar tersebut, kaum kafir Quraisy merasa geram dan akhirnya mereka melakukan pertemuan di Darun Nadwah untuk memberikan reaksi atas rencana hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Dari hasil pertemuan tersebut, diputuskan bahwa mereka akan merencanakan pembunuhan terhadap Rasulullah. Rencana pembunuhan Nabi Muhammad SAW itu akan diawali dengan mengepung rumah Nabi Muhammad agar beliau tidak dapat lolos dari kejaran kaum kafir Quraisy. Pada malam pengepungan, Rasulullah SAW memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk melakukan dua hal. Yang pertama yaitu adalah Ali bin Abi Thalib diminta untuk tidur atau berbaring di tempat tidur Nabi. Kemudian Ali bin Abi Thalib menyerahkan kembali semua harta titipan para penduduk Mekah kepada pemiliknya. Kemudian Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar berangkat ke Yastrib pada hari Kamis 1 Rabiul Awal di tahun ke-12 kenabian. Nabi Muhammad SAW keluar rumah tanpa diketahui oleh para kaum kafir Quraisy. Selanjutnya, Rasulullah SAW pergi ke rumah Abu Bakar Asy-Siddiq yang sudah menyiapkan 2 tunggangan untuk perjalanan hijrah mereka. Keesokan harinya, para kaum kafir Quraisy yang mengetahui bahwa Nabi Muhammad telah lolos dari kepungannya tidak tinggal diam. Mereka merencanakan untuk mengejar Nabi Muhammad dari segala penjuru. Untuk menghindari kejaran kaum kafir Quraisy, Nabi Muhammad pun memutuskan untuk bersembunyi di Gua Sur. Mereka berada di gua itu selama 3 hari. Sebelum Rasulullah masuk ke dalam gua, terlebih dahulu Abu Bakar memastikan keadaan di dalam Gua Sur. Kemudian setelah dirasa aman, Abu Bakar pun meminta Rasulullah untuk masuk ke dalam gua. Saat Rasulullah dan Abu Bakar masuk ke dalam gua, Allah pun meminta seekor laba-laba untuk membuat sarang yang berlapis-lapis di depan mulut gua. Tak hanya laba-laba, tapi Allah juga menyuruh seekor burung merpati untuk membuat sarang di depan mulut gua. Akibatnya, para kaum kafir Quraisy itu pun tertipu dengan keadaan gua yang sama sekali seperti tidak pernah disambangi oleh manusia. Akhirnya mereka memutuskan untuk pergi kembali ke Mekah. Setelah hari ketiga, Abdullah bin Uraiqid al-Laitsi datang dengan membawa 2 ekor unta. Kemudian ia meminta Rasulullah SAW untuk memilih salah satu unta sebagai kendaraannya menuju ke Madinah. Dengan dipandu oleh Abdullah bin Uraiqid, beliau berdua memulai perjalanan menuju ke Madinah. Karena mereka kembali gagal mendapatkan Nabi Muhammad dan juga Abu Bakar, akhirnya kalangan kafir Quraisy mengumumkan kepada seluruh kabilah untuk menangkap Nabi Muhammad dan juga Abu Bakar. Bahkan, mereka menjanjikan hadiah yang nilainya sangat besar untuk diberikan kepada siapapun yang berhasil menangkap keduanya dalam keadaan hidup ataupun mati. Mendengar hal itu,
bangkitlah Suraqah bin Jasyam untuk mencari dan mengejar Nabi Muhammad SAW. Ia berharap akan menjadi hartawan dalam waktu singkat jika berhasil menemukan keberadaan Rasulullah dan membawanya kembali ke Mekah. Kemudian berangkatlah Suraqah bersama kudanya mencari keberadaan Nabi Muhammad dan juga Abu Bakar. Akhirnya Suraqah berhasil menemukan keduanya. Namun saat akan membunuh Nabi Muhammad SAW, ia dan kudanya jatuh tersungkur. Melihat keadaan itu, Nabi Muhammad tidaklah dendam ataupun marah kepada Suraqah, tapi ia meminta untuk Suraqah kembali ke Mekah. Sesampainya di Mekah, Suraqah dengan berpura-pura mengatakan kepada kaum kafir Quraisy bahwa ia tidak berhasil menemukan seseorang dan tidak pernah mengalami kejadian apapun. Setelah menempuh perjalanan yang lumayan jauh, akhirnya rombongan Nabi Muhammad SAW tiba di Kuba. Mereka tinggal di Kuba selama 4 hari, dan selama itu juga mereka membangun Masjid Kuba. Masjid Kuba dalam Al-Quran diabadikan dengan nama Masjid Taqwa. Setelah membangun masjid di Kuba, akhirnya Rasulullah dan juga Abu Bakar melanjutkan kembali perjalanan mereka ke kota Yastrib. Kemudian mereka berdua tiba di Yastrib pada tanggal 12 Rabiul Awal. Kedatangan mereka telah dinantikan oleh para penduduk Yastrib. Rombongan Rasulullah disambut dengan sholawat badar oleh para penduduk. Selanjutnya, kota Yastrib diubah namanya setelah Nabi Muhammad SAW dan penduduk Mekah hijrah menjadi Madinah Al-Munawwarah, yang artinya adalah kota yang bercahaya. Usaha pertama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika di Madinah adalah mendirikan sebuah masjid. Fungsi dan peran masjid pada waktu itu adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu sebagai pusat peribadatan. Selanjutnya adalah sebagai pusat utama pendidikan. Lalu yang ketiga adalah tempat bermusyawarah mengenai kebutuhan umat. Yang keempat adalah tempat memutuskan perselisihan ataupun perkara. Dan yang terakhir adalah tempat berteduh bagi golongan yang tidak punya tempat tinggal dan juga kaum muhajirin. Setelah membangun masjid di Madinah, kemudian Rasulullah SAW mempersatukan antara kaum muhajirin dan juga kaum ansor. Kaum muhajirin adalah penduduk asli Mekah, sedangkan kaum ansor adalah penolong bagi kaum muhajirin. Kehidupan bermasyarakat di Madinah setelah kedatangan Nabi Muhammad SAW semakin baik dan juga teratur. Kondisi ini terjadi karena Rasulullah SAW menetapkan peraturan-peraturan yang mengikat yang dapat diterima dan juga dipatuhi oleh semua pihak. Peraturan tersebut tertuang dalam perjanjian yang dikenal sebagai Piagam Madinah atau Dutsur Madinah. Berikut ini merupakan perkara utama yang terkandung dalam Piagam Madinah. Yang pertama yaitu Nabi Muhammad SAW adalah kepala negara untuk semua penduduk Madinah dan segala permasalahan hendaknya merujuk kepada beliau. Lalu yang kedua, semua penduduk Madinah dilarang bermusuhan ataupun menanam hasad dan juga dengki. Sebaliknya, mereka hendaklah bersatu dalam suatu bangsa, yaitu bangsa Madinah. Yang ketiga, semua penduduk Madinah bebas melaksanakan adat istiadat upacara keagamaan masing-masing. Lalu yang keempat, semua penduduk Madinah hendaklah bekerja sama dalam masalah ekonomi. Yang kelima, semua penduduk Madinah harus mempertahankan kota Madinah dari serangan musuh-musuh dari luar Madinah. Lalu yang terakhir adalah keselamatan orang Yahudi terjamin selagi mereka taat pada peraturan yang sudah tercatat dalam piagam tersebut. Pasca peristiwa hijrah pada tahun 622 Masehi, Nabi Muhammad SAW dan juga kaum muslimin mulai mengalami banyak peperangan dengan kaum kafir. Peperangan pertama yang dialami oleh kaum muslimin adalah Perang Badar. Peristiwa Perang Badar
terjadi tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Dalam perang Badar, kaum muslimin berperang melawan kekuatan pasukan kafir Quraisy. Lalu yang kedua ada perang Uhud. Peristiwa perang Uhud terjadi pada bulan Sya'ban tahun ketiga Hijriah. Perang ini terjadi sebagai upaya balas dendam dari Abu Sufyan dan juga kaum Quraisy atas kekalahan mereka di perang Badar. Lalu yang ketiga adalah perang Khandaq. Peristiwa perang Khandaq terjadi pada bulan Syawal tahun 5 Hijriah. Perang ini terjadi karena pasukan gabungan kafir Quraisy ingin menyerbu muslimin di Madinah. Peristiwa ini disebut Khandaq karena umat Islam menggali parit untuk persiapan menghadapi serbuan kaum kafir Quraisy. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Terima kasih teman-teman hebat sudah menyimak pembelajaran hari ini dengan sangat baik. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Mari kita cukupkan pertemuan hari ini dengan sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Budiana akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.